Shalom Coolers. Shalom. Shalom. Kembali Shalom. lagi nih kita semua di Friser atau Friday Service pada hari ini. Nah, tadi kan kita udah seru-seruan bareng nih kan sama Asher nih. Tadi kita udah main game bareng juga sama Asher. Nah, pasti semuanya udah siap gitu kan untuk beribadah langsung bersama-sama para coolers yang lainnya. Oke, tapi sebelum itu kita mau perkenalan diri dulu nih. Nah, perkenalkan, nama aku Gary Davin dari Major IR 2020. Dan hari ini tentunya aku tidak sendiri menemani kalian di sini. Nah, karena hari ini aku ditemani sama partner aku, yaitu Shalom Coolers. Perkenalkan, nama aku Trivena. Aku dari Major IT batch 2021 dan hari ini aku bakalan nemenin Kak Gary buat jadi MC di Friday Service. Yeay, puji Tuhan banget nih hari ini kita bisa berkumpul di sini setelah kita mungkin yang habis di sini mungkin yang ada yang habis kelas juga atau yang tadi baru bangun tidur nih. Nah, kita bisa berkumpul di sini bersama-sama. Aku harap semua masih semangat ya. Oke, aku mau nanya kabar Kak Gary dulu nih. Kak Gary, apa kabar Kak Gary? Puji Tuhan aku baik nih Trivena. Kalau Trivena sendiri gimana? Puji Tuhan, aku juga puji Tuhan baik Kak. Wah, kita semua baik ya di sini. Oke, selanjutnya nih kita mau ngapain ya? Kita mau baca RNR nih Kak. Oke, jadi RNR yang pertama adalah wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. RNR yang kedua ialah teman-teman wajib open cam kecuali bagi yang berkendala. Yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, teman-teman diharapkan mic untuk tetap di-mute, namun boleh di-unmute di saat-saat sesi tertentu. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Yang keenam, yang terakhir, teman-teman harus tetap antusias. Benar banget tuh. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di ibadah kita kali ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan perkenankan aku untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul lagi bersama-sama, walaupun secara online, namun kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Coolers. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tenang bergelombang, timbullah tenang yang terlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tenang bergelombang, timbullah tenang yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar.
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkness night, you were close like no other. I know you as a father, I know you was afraid, and I have life in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause
your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's coming after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom semua. Kita akan memasuki sesi firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Grace. Untuk itu, Miss Grace, saya persilahkan. Baik, terima kasih Selin. Semuanya kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk Engkau Allah yang setia Tuhan mendampingi kami selama 1 tahun ini Tuhan. Kami nggak menyangka Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit Tuhan semenjak 2 tahun belakangan ini, tapi pada akhirnya Tuhan kami melihat dan merasakan bahkan mengalami Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mampukan kami lewatin semuanya. Bapak, hari ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan semua kami yang ada di sini yang juga mengalami Engkau. Dan siang hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kami di sini. Aku minta Bapak Engkau buka mata hati kami, buka telinga kami Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau pakai Tuhan setiap firman yang dibagikan. Engkau sentuh hati kami Tuhan, buat kami bisa melihat dengan benar Tuhan, buat kami bisa mengerti dengan benar. Bapak, aku juga minta Tuhan, ini bukan mengenai saya Tuhan, tapi mengenai Engkau. Dan biarlah Tuhan buat hamba-Mu peka untuk mendengar suara-Mu, buat aku Tuhan bisa peka dan taat Tuhan untuk apa pesan yang ingin Kau sampaikan Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Bapak, aku angkat setiap persiapan, setiap slide Tuhan, PPT yang sudah dibuat, Tuhan ini cuma alat, tapi biarlah Engkau saja Roh Kudus yang berbicara Tuhan, melalui aku Tuhan. Kau taruh firman-Mu di dalam mulutku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Senang sekali Miss Grace bisa akhirnya bisa ketemu lagi kalian semua di Friday Service, dan nggak nyangka setelah akhirnya kita 1 tahun ya melewati masa-masa yang pastinya setiap orang beda-beda nih, tapi lagu tadi ingetin Miss Grace itu benar banget. Tuhan tuh benar-benar Tuhan yang setia, bahkan di situasi yang paling sulit pun ya kita masih bisa dibuat bersyukur sama Tuhan aja. Itu juga buat Miss Grace blessing banget, karena pasti sulit dan gak mudah di tengah-tengah situasi yang gak enak untuk mulut ini mengucap syukur, sulit. Tapi justru karena Tuhan akhirnya mata kita dibukakan, bisa ngelihat yang baik, ngelihat apa yang Tuhan kerjakan, itu blessing sendiri buat Miss Grace. Oke. Hari ini, jadi seperti yang kalian udah lihat, kita akan bicara mengenai the Christian lifestyle. Jadi kita akan banyak, hari ini Miss Grace akan bagikan bagaimana sebagai anak muda Kristen. Jadi kehidupan Kristen yang seperti apa nih yang sebenarnya Tuhan mau.
gitu ya. Tapi kita akan melihat dari sisi yang lain dengan bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Yang ternyata menjadi saksi Kristus itu adalah, kalau bisa dibilang menjadi saksi Kristus itu sebetulnya bukan pilihan, tapi justru amanat dari Tuhan. That's why makanya itu sebetulnya adalah lifestyle sebagai seorang Kristen yang harus kita lakukan. Oke, Miss Grace boleh minta tolong slide-nya ditampilkan. Oke, terima kasih ya Jason. Nah, jadi seperti yang Miss Grace bilang, kita akan masih tetap dalam konteks atau tema The Christian Lifestyle, tapi kita akan lebih akan deep lagi melihat dari kacamata menjadi saksi Kristus, seperti itu. Nah, next slide. Kalau kita bicara mengenai menjadi saksi Kristus, pertama kali Miss Grace mau bawa kita semua untuk melihat ya, sebetulnya kalau tadi dihubungkan The Christian Lifestyle, yang disebut orang Kristen itu tuh siapa sih pada masa itu ya? Kalau sekarang kita udah familiar nih dengan sebutan Kristen. Oke, orang Kristen di mana-mana, tapi kalian pernah sadar nggak sih bisa sampai akhirnya ada sebutan Kristen tuh gimana sih gitu ya? Karena kan kita semua tahu kalau awalnya waktu Tuhan Yesus datang tuh belum ada tuh sebutan Kristen, orang Kristen, nggak ada gitu kan. Nah, mungkin kita sama-sama bisa buka dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kalian yang mau buka silahkan, tapi Miss Grace juga di slide udah tampilkan. Kalau di Kisah Para Rasul sendiri kita tahu di sini dibilang ayat 26-nya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka ini tuh para rasul ya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi kata Kristen pertama kali muncul itu memang di masa para rasul. Jadi setelah Tuhan Yesus waktu itu naik ke sorga, lalu Tuhan di atas gunung memberikan amanatnya kepada ke-12 murid. Setelah itu dalam jangka waktu 50 hari, mereka harus menunggu Roh Kudus dan akhirnya dipenuhi Roh Kudus. Lalu setelah itu mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus dan disitulah mereka baru mulai semakin aktif bersaksi mengenai Yesus. Nah, setelah itu semakin banyak orang percaya, jemaat mula-mula muncul. Nah, setelah semakin banyak orang percaya, nah, barulah akhirnya pertama kali orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus akhirnya disebut menjadi Kristen gitu ya. Nah, jadi di sini kita jadi bisa tahu nih, oke, jadi ternyata Kristen itu memang muncul ya karena akhirnya orang-orang sendiri nih, Tuhan Yesus sendiri tidak menyebut pengikutnya Kristen, tapi justru orang-orang lain, bukan orang Kristen justru, bukan orang percaya malah yang nyebut Kristen itu gitu. Jadi kita tahu Kristen itu adalah kita yang disebut pengikut Kristus. Nah, kalau sebagai pengikut Kristus artinya kan kita mengikuti Kristus ya. Followers kan berarti ya kita mengikuti dong. Apanya yang diikutin? Banyak hal. Nah, kalau kita relate dengan temanya, topiknya The Christian Lifestyle. Nah, berarti kehidupannya pengikut Kristus. Nah, berarti lifestyle yang kayak gimana nih yang harusnya kita jalankan? Nah, tentunya lifestyle yang seperti bagaimana Kristus lakukan. Gitu. Oke, next. Oke. Nah, di sini Miss Grace ada pertanyaan, bagaimana kau menjadi orang Kristen? Adakah mereka yang bersaksi kepadamu? Nah, sebelumnya tadi Miss Grace bilang, jadi pada masa itu setelah Yesus naik ke sorga, lalu murid-muridnya semakin aktif bersaksi mengenai Yesus.
gitu kan, dan akhirnya semakin banyak orang percaya. Nah, sampai akhirnya semakin melebar luas, yang tadinya itu pengikut Yesus cuma hanya di kalangan orang Yahudi, dan akhirnya semakin besar dan semakin banyak juga yang terpanggil untuk menyampaikannya itu ke non-Yahudi, sampai ke Asia, sampai akhirnya melebar, sampai akhirnya pun sampai kita sekarang menjadi orang Kristen, gitu kan. Makanya di sini ada pertanyaan, bagaimana kamu menjadi orang Kristen? Nah, adakah mereka yang bersaksi kepadamu? Miss Grace nggak tahu ya kalau kalian waktu itu jadi orang Kristen, disebut menjadi orang yang percaya kepada Kristus tuh bagaimana gitu kan. Kalau Miss Grace sendiri secara pribadi, Miss Grace bisa bilang, Miss Grace akhirnya bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupnya Miss Grace itu karena ada orang yang dengan sengaja, ya, ada orang yang dengan sengaja berdoa dan mendoakan Miss Grace dan bersaksi mengenai Yesus kepada Miss Grace. Sekalipun pada saat itu secara agama Miss Grace sudah memeluk agama Kristen. Ingat ya, Kristen kan tadi istilah itu dibangun oleh manusia gitu. Nah, walaupun secara agama Miss Grace udah Kristen, tapi secara hubungan dengan Tuhan, secara pengalaman dengan Tuhan, Miss Grace pada waktu itu sama sekali nggak punya, gitu. Jadi secara agama Miss Grace Kristen, tapi secara hubungan Miss Grace enggak. Sampai akhirnya Miss Grace bersyukur ada orang yang mau bersaksi, yang mau menyampaikan mengenai apapun, apa yang dia alamin, apa yang dia punya hubungan dia sama Tuhan, dan di situ dia share mengenai hubungannya dengan Tuhan, dan akhirnya Miss Grace tertarik, Miss Grace pun bertobat, dan akhirnya Miss Grace mengaku dan percaya bahwa Yesus itu adalah yang satu-satunya yang Miss Grace butuhkan. Nah, dari situ, jadi untuk seseorang menjadi Kristen memang bukan mengenai agama, tapi bagaimana seseorang itu bisa percaya dan mengakui di dalam hatinya. Gitu ya. Nah, next. That's why kalau kita lihat di Roma 10, coba di sini Miss Grace langsung menunjukkan ke Roma 10 ayat 14, tapi Miss Grace mau deh kita semua buka dari ayat 12 sampai 15. Adakah yang membuka Alkitab yang textbook? Miss Grace minta satu orang coba tolong bacakan secara keras. Oke, Jethro. Thank you ya. Sudah memberi dirinya. Dibaca ya dari ayat 12 sampai 15. Oke, Miss. Beginilah firman Tuhan. Perikopnya kebenaran karena iman. Beginilah firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, that's why kalau tadi Miss Grace di awal nanya, kalian jadi Kristen kenapa? Kalau Miss Grace bersyukur banget, bahkan bisa bilang, thanks God karena ada satu orang yang datang di kehidupan Miss Grace dan mau memilih untuk dia bersaksi dan ngomong sama Miss Grace mengenai Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, gimana orang bisa percaya, ya kan? Kalau nggak ada yang pernah datang ke dia ngomongin. Tuh. Dan gimana, bahkan dibilang tadi di ayat 15-nya, kita ulang ya, yang ayat 14-nya, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Gimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bisa ngelihat nih di sekeliling kita, kalau masih ada teman-teman atau saudara atau siapapun yang ada di sekeliling kita yang masih nggak percaya sama Tuhan, mungkin jadi nanti yang kita perlu tanyakan, apakah dia sudah mendengar? Ya kan? Apakah dia udah mendengar? Karena dia nggak bisa percaya, ya kalau dia nggak dengar. Nah, terus sekarang kalau dia nggak dengar, kita harus tanya lagi, apakah ada yang datang di kehidupannya yang tanya sama teman-teman di sekeliling kita? Apakah dia mau mendengar Yesus, mendengar berita Injil kebenaran? Nah, terus sekarang juga pertanyaannya, ketika nggak ada, apakah ada yang mau ambil bagian untuk akhirnya mau menjadi orang yang diutus? Sekarang pertanyaannya, apa ini tugas siapa gitu ya? Ini tugas siapa? Gitu. Nah, sekarang yuk kita ke next slide. Ini tugas siapa ya? Dan apakah Yesus memang menginginkan kita melakukan ini? Apakah ini lifestyle yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Apakah keselamatannya yang udah kita dapat memang Tuhan mau buat kita aja? Atau seperti apa? Oke, ini Miss Grace tampilkan ke kalian ayat Matius 28 ayat 18-20. Kita baca, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, perintah ini dikasih waktu Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Itu kayak pesan terakhir kepada murid-muridnya. Makanya dibilang amanat agung Tuhan. Yang paling agung, amanat itu kan berarti kayak perintah ya. Perintah, bayangin deh, kamu kalau misalnya dapat pesan dari seseorang yang paling kamu sayang, dan itu udah di momen yang kayak udah nggak akan ketemu lagi sama dia, udah kayak seakan-akan ini kan kayak perpisahan, walaupun nggak akan selamanya Tuhan Yesus akan balik lagi ya, tapi mungkin kita bisa compare dengan ini pesan terakhir dari seseorang yang kamu hargai. Pasti pesannya kamu jaga nggak sih? Dan pasti kan itu menjadi suatu pesan yang kayaknya buat dia, itu buat orang yang kasih pesan, itu pun kayak jadi pesan yang spesial buat dia, yang paling penting yang dia mau kita lakukan gitu. Nah, ternyata yang menjadi sesuatu yang penting buat Tuhan Yesus adalah Matius 28 ayat 18-20 ini, teman-teman. Amanat agungnya Tuhan. Makanya kenapa dibilang amanat agungnya Tuhan? Ya, ini yang Tuhan Yesus kasih sebelum dia akhirnya meninggalkan murid-muridnya. Dia mau murid-muridnya ngelakuin ini. Gitu ya. Dia mau murid-muridnya nggak cuma menikmati 3 tahun bersamanya, atau mungkin pas Tuhan pergi kembali lagi ke kehidupan lama, nggak sampai di situ aja. Tapi abis kita menikmati hubungan kita sama Tuhan, Tuhan juga mau untuk kita dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Murid ya, bukan petobat ya.
Kalau petobat beda. Kalau murid, kalau petobat itu kayak, oke Tuhan aku bertobat, amin. Habis itu lepas, oke selamat ya kamu udah nerima Tuhan. Udah, tapi ini murid loh, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kalau seorang murid kan dia mau diajar, dia selalu berubah, dia semakin serupa Tuhan Yesus, day by day ada perubahan yang progresif. Nah, itu yang Tuhan mau, jadikanlah semua bangsa muridku, tidak terkecuali. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah, ada kata ajar, berarti memang yang Tuhan mau kita nggak cuma bersaksi lepas gitu loh. Bersaksi abis ngomong kebaikan Tuhan, bersaksi abis bilang Tuhan baik, kamu mau nggak berkenalan sama Tuhanku, abis itu lepas? Enggak. Justru yang Tuhan mau adalah kita tetap setia sama orang-orang yang kita menangin, yang kita bawa mereka mengenal Tuhan, sampai akhirnya orang-orang itu jadi serupa Yesus, menjadi lebih semakin dewasa rohani, dan menghasilkan lagi murid-murid. Nah, dan yang menariknya, Tuhan di sini bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk tugas ini, untuk kita tugas menjadi saksi Kristus, memuridkan semua orang yang ada di sekitar kita, Tuhan kasih janji kalau kita nggak akan sendirian. Dia sertain kita sampai kepada akhir zaman. Bahkan sebelum kita dikasih amanat agung itu pun Tuhan di awalnya, di awal kalimat, Tuhan pastiin ke kita. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, kalau di tangan Tuhan ada seluruh kuasa di sorga dan di bumi, maka kuasa yang Tuhan punya itu yang juga adalah miliknya kita. Yang menjadi modalnya kita untuk kita akhirnya bersaksi, memuridkan orang. That's why Tuhan tutup tuh di kalimat endingnya. Aku menyertai kamu. Artinya apa? Nggak usah takut. Nggak usah takut ditolak. Nggak usah takut kehilangan temen. Gara-gara kalau pas lagi diskusi, lama-lama deep, akhirnya kamu jadi memperkenalkan Tuhan. Nggak usah takut ketika akhirnya kamu tetap memilih untuk melakukan yang benar dan akhirnya kehilangan beberapa teman karena udah nggak sesuai sama value-nya kamu. Karena kata Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan Kristen. Karena dengan kamu bersaksi, selain lewat apa yang kamu katakan, tapi juga lewat perbuatannya kamu. Oke, next. Oke, ini Miss Grace akan tunjukkan lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba Matthew, kamu bisa bacakan? Oke, baik Miss. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yes. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini konteksnya juga adalah sama ya. Konteksnya sama dengan Matius yang sebelumnya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tapi karena penulisnya berbeda ya. Kalau yang Matius tadi kan yang nulis Matthew. Kalau Kisah Para Rasul tuh yang tulis Dr. Lukas gitu. Konteks sama tapi penulis beda. Ini Miss Grace bandingin dulu ya biar kalian bisa melihat konteksnya. Nah, jadi Kisah Para Rasul ini ditulis sama Dr. Lukas. Jadi konteksnya sama tapi dia dapat perspektif atau dapat pesan yang beda. Dia tulis waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ini pesannya Tuhan Yesus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, berarti apa yang Tuhan juga, apa yang kita baca di Matius 28 ayat 19-20, sebetulnya ya
Itu sama dengan yang Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu katakan. Jadi waktu kita sekarang nih udah kepenuhan Roh Kudus, udah terima Roh Kudus, Tuhan tuh kasih kita Roh Kudus, kasih kuasa itu. Ya memang bukan untuk kita menikmati hanya untuk diri kita. Tapi memang yang menjadi pesan utamanya Tuhan adalah waktu habis kita dipilih, habis kita menerima Tuhan, ya kita di-send out, diutus keluar untuk menjadi saksinya Kristus. Dan bahkan Tuhan di sini bilang sampai ke ujung bumi. Nah, ini Miss Grace sengaja tunjukin bumi ya. Bumi bulat, kita semua di sini percaya bumi bulat atau bumi datar nih. Di sini nggak ada yang percaya bumi datar kan ya. Soalnya ada juga, jangan-jangan nih kan anak PU masih percaya bumi datar kan ya gitu. Nah, sini kita semua sepakat ya, bumi bulat. Nah, menariknya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini Dr. Lukas dia pakai kata sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita bumi itu bulat, ujung buminya di mana ya kira-kira? Coba, ada nggak ya ujung buminya? Ada nggak ya? Oke lah, kayak contoh Miss Grace ini. Miss Grace berdiri karena orang Bekasi, jadi sekarang nih berdirinya di Bekasi. Oke, di sini nggak ada Bekasi ya di situ ya. Ada Bekasi tapi nggak kelihatan. Nah, ujung buminya Miss Grace itu di mana? Kalau kita puterin karena bumi bulat, ujung buminya Miss Grace di mana? Ya di Bekasi, di tempat di mana Miss Grace ada. Nah, berarti kalau Tuhan bilang, Hai Jethro, kamu itu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti sampai di mana setiap Jethro berdiri. Itu yang Tuhan mau. Kamu menjadi saksinya Tuhan, Jethro. Wow, itu kan kayak yang, dan Tuhan utus kita loh. Dan pesannya ini disampaikan sebelum dia naik ke sorga. Pesan terakhir. Pesan terakhir akhirnya ini yang paling dia mau untuk kita lakuin. Dan pasti waktu dia balik lagi, yang akan dipastiin ditanyain ke kita apa? Gimana? Udah jadi saksiku di mana aja? Udah ada berapa? Udah siapa yang percaya? Bener nggak? Karena itu pesan terakhir. Pasti Tuhan akan nanyanya itu. Jethro gimana? Kan udah selama ini kita bangun hubungan. Ya, ini ceritanya ngomong sama Tuhan Yesus ya. Gimana kan kamu udah, wah tiap hari udah puas bangun hubungan sama Tuhan. Sampai nyembah, sampai semua segalanya. Udah dapet firman, dapet revelation waktu pas lagi saat teduh. Wah, aku dapat insight ini dari Tuhan. Tuhan ngomong ini sama aku. Terus ada yang mungkin punya karunia Roh Kudus, bisa mengerti mimpi, ya kan? Tuhan kan kasih semua karunia ke kita. Terus nanti Tuhan tanya, pas kedatangannya kedua kali. Semua percaya kan ya, Tuhan akan datang kedua kali dan menjemput kita. Nah, nanti Tuhan tanya, gimana? Coba di ujung buminya kamu itu berarti setiap kamu jalan, itu ujung buminya kamu. Setiap kamu ke rumah siapa, itu ujung buminya kamu. Setiap kamu nginep di teman siapa, itu ujung buminya kamu. Kamu naik angkot, itu ujung buminya kamu. Kamu naik kereta, itu ujung buminya kamu. Artinya, Tuhan mau dimanapun kita berada, dimanapun kita jalan, dimanapun kita nafas, dimanapun kita lagi ngapain pun kita jadi saksinya dia. Nah, dan ini yang dihidupin oleh para rasul di Kisah Para Rasul. Waktu para rasul masih ada Yesus, belum terlalu aktif ya, karena Yesusnya masih ada. Orang-orang masih bisa ngelihat Yesus nih langsung. Dan masih ya free will juga buat orang-orang yang di luar yang berbondong-bondong itu. Mereka cuma dengar tapi akhirnya percaya pun pilihan bebas buat mereka. Tapi setelah Yesus nggak ada, langsung Tuhan Yesus tuh kayak kasih tongkat estafetnya. Aku udah selesai nih tugasku. Sekarang kalian yang lanjutin. Jadi saksiku.
Rasul-rasul udah dikasih kesempatan 3 tahun ngeliatin Tuhan Yesus, ngamatin hidupnya, lihat bagaimana Tuhan Yesus, sekarang saksikan. Gak usah takut, kata Tuhan Yesus. Tunggu 50 hari lagi, kuasaku turun. And then, benar, di Kisah Para Rasul, Miss Grace encourage kalian baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu actually kisahnya Roh Kudus yang bekerja di rasul-rasul. Benar-benar gimana mereka bersaksi, tiba-tiba Petrus yang tadinya penakut, Petrus karena dia, nanti Miss Grace pokoknya encourage kalian baca Alkitab ya. Wow, itu di situ kamu benar-benar akan lihat banyak perspektif segala macam, benar-benar kayak menarik bagaimana Tuhan mengubah hidupnya setiap orang. Dan perjalanannya nggak mulus, kayak Petrus dipilih jadi muridnya, itu pun nggak mulus. Tiba-tiba dia akhirnya gagal lagi, harus menyangkal Yesus, dia imannya hilang, dia ragu lagi mau ngikut Yesus, Tuhan datang lagi, Tuhan bilang, it's okay, kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tetap kasih maunya kita tuh, gembalakanlah domba-dombaku. Habis itu, Petrus masih krisis identitas, masih ragu-ragu karena dia masih ingat sama kegagalannya, tapi benar-benar waktu Roh Kudus turun, lupa semuanya, dia dipenuhin Roh Kudus. Disitulah Petrus pertama kali bersaksi, 3.000 orang langsung percaya, 3.000 orang itulah jemaat mula-mula. Dari situ semakin berkembang sampai kita sekarang. Nah, sekarang tongkat estafetnya ada di tangan kita. Jadi pesannya nggak cuma untuk murid-murid, nggak cuma untuk ke-12 rasul saat itu. Sekarang tongkat estafetnya ada di kita. Karena kita sekarang adalah pengikutnya Kristus juga. Jadi amanat agungnya tadi itu juga miliknya kita. Nah, oke, next. Oke, di sini Miss Grace mau bilang kalau setiap saksi, setiap kita yang menjadi saksi Kristus itu memiliki pengalaman pribadinya bersama Yesus. Ini Miss Grace ada cuma taruh beberapa contoh. Contohnya tadi Miss Grace juga udah singgung ya di awal. Ke-12 murid Yesus, pengalaman 3 tahun hidup bersama Yesus, itu mereka menjadi saksi hidup atas kehidupan Yesus sehari-hari. Gimana Yesus kehidupan sehari-hari sebagai anak ya sama mamanya. Terus saat Yesus membuat mukjizat, Yesus akhirnya harus menjalankan misinya, dia disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga. Itu mereka ngalamin. Dan bahkan setiap 12 rasul ini punya pengalaman pribadinya masing-masing yang unik, gimana mereka akhirnya bisa percaya dan mengikuti Yesus. Nah, itu contohnya yang pertama. Yang kedua, Maria Magdalena. Maria Magdalena itu kita bisa bilang dia saksi pertama saat Yesus bangkit dari kubur. Yang buat murid-murid akhirnya jadi percaya Yesus bangkit, itu Maria Magdalena. Itu pun Maria Magdalena, kisahnya dia, sampai akhirnya dia bisa setia sama Yesus, dan dia bisa menjadi saksi pertamanya, itu karena dia punya hubungan yang deep sama Tuhan Yesus. Bayangin waktu dia datang dengan sedih-sedihnya karena dia ngelihat rabinya udah meninggal, pas dilihat rabinya nggak ada. Terus waktu itu karena kesedihan, matanya ditutupin kan ya, nggak bisa ngelihat Yesus. Waktu itu dipikirnya Yesus tukang kebun, tapi Yesus panggil Maria. Tahu nggak itu meaningnya apa waktu dia panggil Maria? Itu menunjukkan Yesus sama Maria tuh ada hubungan yang begitu intim. Sampai ada panggilan spesial. Waktu Yesus manggilnya pakai Maria. Tiba-tiba matanya Maria dibukain, langsung kayak kenal. Ini Yesus, langsung dia rabi. Dia langsung kenal, tiba-tiba, dan Tuhan Yesus bilang, "Gih, kasih tahu Petrus, kasih tahu murid-muridku, aku udah bangkit." Dari situ Maria langsung
jadi saksinya Yesus. Dan murid-muridnya akhirnya jadi bertobat lagi, jadi kembali lagi melakukan misinya mereka karena satu orang Maria. Tapi itu dimulai karena pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Rasul Paulus yang tadinya benar-benar nggak suka sama pengikutnya Yesus. Jadi di Kisah Para Rasul juga situlah, karena semakin di buku Kisah Para Rasul diceritain karena semakin banyak pengikut Yesus, terus bangsa Yahudi semakin sebel sama pengikutnya Yesus, dan hoax kan juga semakin bertebaran di mana-mana kalau sebenarnya Yesus itu bohong. Bahkan sampai sekarang kan, kalau Yesus itu nggak bangkit pun kebohongan itu sampai sekarang. Nah, jadi para pengikut Kristus pada saat itu, orang Kristen, yang disebut orang Kristen, itu pun mengalami tantangan. Bayangin loh, mereka ngalamin tantangan dan tapi tetap bersaksi. Kalau sekarang kita tantangannya apa ya? Kalau mereka tantangannya hidup dan mati loh. Mereka di sana, saat itu, zaman itu tantangannya tuh bersaksi Yesus hidup dan mati. Tapi itu kayak bukan sesuatu kayak keharusan, tapi itu muncul karena sesuatu ketika kamu udah ngalamin pribadi sama Yesus ya, itu tuh kayak di hati, kayak gak bisa dibendung kamu mau ceritain. Nah itu yang dialamin para orang-orang jemaat mula-mula. Mereka selalu bersaksi. Nah tapi tantangannya mereka pada saat itu, mereka juga ketemu, mereka waktu itu kayak mau dieksekusi. Siapa yang akhirnya berani ngomong dimatiin. Nah, pembunuhnya waktu itu Paulus. Paulus menjadi salah satu rasul terbesar di Alkitab, menjadi saksi Tuhan, bahkan kita jadi orang Kristen karena Paulus, karena surat-suratnya Paulus sampai sekarang. Itu karena Paulus menjadi saksi Kristus karena dia pun mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, dari sini Miss Grace yakin kok kita sebagai saksi Kristus, kita pasti nggak minim yang namanya pengalaman sama Tuhan. Miss Grace yakin setiap kita semua di sini pasti punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang buat kamu akhirnya bertobat, mengenal Tuhan seperti apa, dan bahkan setiap hari, setiap tahunnya pasti pengalamannya berbeda. Pasti kamu mengalami lagi perjumpaan sama Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang sebetulnya yang harus kamu ceritakan kepada orang-orang yang masih belum kenal sama Tuhan. Pengalaman-pengalaman waktu kamu depresi dan akhirnya Tuhan berbicara sama kamu dan kamu akhirnya kayak merasa dilepaskan. Akhirnya kamu tahu Tuhan ngelepasin kamu dari depresi kamu. Atau pengalaman apapun yang kamu di situ kamu tahu kamu ketemu sama Tuhan. Nah, saksikan itu yang kamu bagikan. Supaya akhirnya apa? Buat teman-teman kamu yang nggak ada pengharapan, yang bingung hidupnya mau diapakan, dan kamu tahu sebenarnya banyak kan seperti itu kan. Nah, padahal kamu ada kontennya, ada pesannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu willing, apakah kamu mau, atau tongkat estafetnya berhenti di kamu? Dan ingat, kalau kamu nggak berani melangkah, akhirnya yang nggak percaya tetap nggak percaya. Padahal Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Tuhan utus kita sampai ke ujung bumi. Yang itu semua artinya semua tempat di mana kamu ada, Tuhan mau di situ kamu bagiin firman-Nya. Saksikan namanya. Saksikan semua hal yang Dia udah lakukan di dalam kehidupannya kamu. Next. Oke, ini Miss Grace mau tunjukkan keadaan dunia saat ini ya. Lukas 10 ayat 2, dia bilang, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oke, ini konteksnya
waktu pas Tuhan Yesus lagi ngobrol sama perempuan Samaria. Nah, terus perempuan Samaria akhirnya percaya sama Tuhan Yesus dan akhirnya dia jadi saksi bagi satu kampungnya. Jadi dia saking senangnya dia datang. Aku bertemu dengan seorang laki-laki. Wah, pokoknya dia senang tuh. Akhirnya dia ngomong satu kampung bertobat gara-gara perempuan Samaria. Terus satu kampung itu berbondong-bondong datang ke Tuhan Yesus. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya seperti ini. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Karena waktu itu dibilang banyak tapi pekerjanya sedikit. Nah, keadaan kita sekarang nih banyak pekerjaannya, banyak tuaiannya. Banyak teman-teman kita yang pasti kalian tahu, kalian pasti waktu Miss Grace lagi ngomong gini, kalian kepikiran siapa? Banyak teman kita yang nggak kenal Tuhan. Banyak yang kalau pas ngobrol sama kita curhat, ngomongnya sedih, aku nggak tahu tujuan hidupku, aku mungkin udah cutting segala macem. Dan Miss Grace tahu banyak orang yang kayak gitu. Dan kita nggak mau keduluan. Setiap hari kita melawan waktu. Tuaian ini kayak gambar di samping. Itu udah tinggal waktunya dipetik. Waktunya diambil. Kalau kita lewat dikit, akhirnya dia busuk. Pilihannya kita yang ambil atau akhirnya iblis yang ambil. Makanya balik lagi. Pesan ini untuk kita, tapi pertanyaannya apakah kita mau mengambil tindakannya kita. Next. Sama seperti Yesus telah diutus ke dalam dunia, ia juga telah mengutus kita ke dalam dunia. Jadi kita tahu ya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, di ayat itu sebenarnya nunjukin karena Allah mengasihi dan gak mau kehilangan dunia ini, akhirnya Tuhan Yesus anaknya yang diutus ke dalam dunia. Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya. Dia berhasil ngelakuin misi dari Bapaknya. Nah sekarang Tuhan Yesus, dia mengutus kita ke dalam dunia. Untuk kita melakukan misinya kita, amanat agungnya, menjadikan semua bangsa murid-muridnya Tuhan, bersaksi mengenai Yesus. Gimana caranya? Next. Caranya sesimpel seperti yang Yesus lakukan. Kita buka yuk Markus 13 ayat 4. Miss Grace coba minta tolong Jethro lagi deh. Jethro. Markus 13 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, perikopnya permulaan penderitaan. Beginilah firman Tuhan, katakanlah kepada kami, bila manakah ini akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Amin. Oh, kayaknya apakah Miss Grace salah ini ya? Salah ayat kayaknya. Oke, it's okay lah kayaknya. Sorry ya, ini kayaknya Miss Grace salah ayat deh. Nanti Miss Grace akan share lagi. Jadi, cara Yesus memuridkan itu, kalian nanti bisa lihat di Injil, gimana Tuhan Yesus itu, dia itu selalu memuridkan murid-muridnya itu dengan relasional gitu loh, dengan cara bangun hubungan. Jadi Yesus memberikan dengan membangun hubungan dengan murid-muridnya, terus Yesus menjadi model bagi murid-muridnya, terus dia juga mengajar mereka. Nah, jadi di zaman yang seperti ini, kita tahu bahwa ada kebutuhan teman-teman kita mengenal Yesus, kita nggak bisa dong pasti datang ke teman kita langsung, kamu terima Tuhan. No, kalau kayak gitu ya pasti kita akan nggak disukain sama mereka kan. Nggak mungkin kita kayak gitu kan. Nah, kita harus pakai caranya Yesus,
memuridkan semua murid-muridnya dengan bangun hubungan, dengan sengaja kasih waktu, dengan sengaja duduk bareng, dengan sengaja ngobrol, dengan sengaja lalu memodelkan apa yang kalian ajar. Selain mengajar, kalian juga memodelkan apa yang diajar. Bahkan Tuhan Yesus sudah ngelakuin gitu aja pun 3 tahun 12 muridnya aja kan masih ada aja yang fail. Iya kan? Berarti kan artinya memuridkan itu nggak semudah memang membalikkan telapak tangan. Tapi memang kita butuh konsisten, kita butuh betul-betul persistence, dan kita butuh benar-benar minta sama Tuhan untuk bantuin kita setia memuridkan orang-orang di sekitarnya kita. Makanya Miss Grace mengajak kalian semua di sini untuk mulai menjadi saksinya Kristus, mulai lihat 1 atau 2 orang di sekelilingnya kalian, siapa yang mau kalian untuk mulai bangun hubungan dengan sengaja memperkenalkan Yesus. Tuhan Yesus dengan sengaja datang ke Petrus, dengan sengaja datang waktu itu ke Matius, dengan sengaja datang ke murid-muridnya, memilih mereka, bangun hubungan, dan jadikan mereka murid, memberitakan mengenai kabar baik. Nah, Miss Grace encourage kalian semua di sini, mari dengan sengaja kalian mulai minta doa sama Tuhan. Tuhan, siapa ya Tuhan yang Tuhan mau aku fokusin untuk aku bisa bersaksi dan memuridkan dia. Minta 1-2 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti teman kamu yang kamu muridkan, dia akan memuridkan kembali. Asal kita fokusnya bukan bertobat ya, memuridkan. Jadi kamu doa minta Tuhan siapa, udah dapat namanya, mulai action. Bangun hubungan, dan di hubungan-hubungan itulah kamu ajar mereka dan memodelkan bagaimana menjadi murid Kristus. Oke, so next. Oke. Ini yang Miss bilang, Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini hatinya Tuhan. Tuhan menjerit, coba lihat sekeliling kamu, lihat di tempat kamu ada. Siapa yang siap, yang mereka butuh sama Tuhan. Nah, sebagai saksinya Yesus yang memuridkan, Miss Grace mau kita semua bisa memiliki hatinya Allah. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, karena memang Tuhan datang ke bumi ya untuk jiwa-jiwa, untuk kita semua. Nah, untuk itulah kita dipilih untuk kita mengasihi jiwa-jiwa, untuk kita diutus. Oke, so Miss Grace akan lihat Cool Presiden University, nanti akan semakin banyak orang-orang percayanya, akan semakin banyak jemaatnya, semakin kuat, nggak cuma jadi petobat, tapi akan menjadi murid-muridnya Tuhan yang setia, yang didewasakan. Oke, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami bahwa Engkau Allah yang mengutus kami Tuhan untuk kami bisa menjadi saksi-Mu, memuridkan Tuhan semua bangsa, memuridkan Tuhan orang-orang di sekitar kami, lingkungan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, memuridkan semua orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami minta Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Buat hati kami lapar dan haus akan Engkau. Tuhan, kalau hari ini kami belum bisa melihat Tuhan,
seperti Engkau melihat kalau hari ini kami belum punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, kalau kami masih cuek, Tuhan, kami minta sadarkan kami Tuhan, buat kami bisa melihat bahwa ini sesuatu yang urgensi, kalau ini sesuatu yang Tuhan inginkan, kalau ini adalah hatinya Tuhan. Buat kami bisa lihat Tuhan, bisa merasakan hatimu, kesedihanmu, dan bagaimana Engkau sangat menginginkan Tuhan untuk melihat orang-orang di sekitar kami Tuhan bisa mengenal Engkau. Tuhan, Engkau juga Allah yang memberikan keberanian Tuhan untuk kami mulai melangkah Tuhan, menjadi saksimu, berani ngomong, berani memodelkan, berani mengajarkan Tuhan kepada teman-teman kami Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami nanti waktu menjadi saksimu, kami harus menghadapi banyak tantangan. Bapa, kami mau perkatakan, kami tidak takut Tuhan, karena Engkau juga janjikan kuasa-Mu Tuhan, menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bapa, terima kasih. Setelah ini Tuhan, aku kembali utus Tuhan setiap anak-anak muda ini Tuhan, sehingga mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan mereka Tuhan akan memenangkan banyak jiwa Tuhan di tempat mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih banyak untuk Miss Grace yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tadi aku mendapat sedikit nih dari firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Miss Grace tadi. Nah, aku mendapatkan bagaimana kita menjadi saksi Kristus, yang dimana saksi Kristus itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu merupakan amanat dari Tuhan sendiri. Mengikut Kristus berarti kita mengikuti Kristus. Apa yang kita ikuti, ada banyak yang harus kita ikuti. Dan salah satunya yaitu lifestyle kita atau cara hidup kita sebagai seorang Kristen yang meneladani kehidupan Kristus. Perlu ada satu orang yang bersaksi supaya ada orang yang percaya. Dan ketika tidak ada seorang pun yang memberitahukan tentang Yesus, apakah ada yang mau diutus memberitakan Injil Kristus? Oleh karena itu, kita harus menjadikan diri kita, lifestyle kita seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan saat kita bersaksi, minta bantuan Roh Kudus agar kita berani untuk menyatakan kasih dan Injilnya dimanapun kita berada. Dan kita harus berani untuk menyatakan kasih dan Injilnya agar bukan cuma 1-2 orang aja yang mengetahui Injilnya, tapi seluruh orang tahu, bahkan teman-teman kita sendiri yang ada di sekitar kita tahu dan mengenal Yesus. Dan keadaan saat ini banyak orang yang mengalami pergumulannya, yang artinya banyak sekali tuaiannya. Oleh karena itu kita harus menjadi pekerjanya yang setia untuk menuai orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Sama seperti Yesus telah diutus ke dalam dunia, Dia juga telah mengutus kita untuk bersaksi di dalam dunia ini sendiri. Terima kasih sebelumnya. Karena itu, sebelum kita ke agenda selanjutnya, kita akan say thank you dulu ke Miss Grace nih, teman-teman. Nah, jadi aku harap semua untuk on cam dan juga on mic, karena kita akan say thank you ke Miss Grace. Seperti biasa, kita akan bilang thank you Miss Grace, God bless you, sambil kita gunain simbol heart finger kayak gini ya. Oke. Ready semuanya? Ya, hitungannya dari aku ya. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Oke, selanjutnya kita mau foto-foto bareng nih, bareng Miss Grace. Untuk itu buat teman-teman bisa yang belum open cam bisa open cam ya. Kita mau foto-foto bareng. Dan untuk NTDD dipersilakan. Shalom, ayo on cam. Saya tunggu 1-5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, take screenshot. 1, 2, 3. Peace. Oke, cakep. Terima kasih. Oke, thank you NTDD. Mungkin bisa di-share lagi.
Nah, selanjutnya teman-teman kita bakal mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Namun untuk itu teman-teman diharapkan tetap dalam kondisi mic yang off dan nanti akan aku pandu. Aku mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selanjutnya ada Cool News Update. Oke, bisa next. Oke, untuk Cool News Update yang pertama, buat Coolers nih yang pengen memberikan persembahan, nah Coolers bisa langsung memberikan persembahan dengan 3 metode yang diberikan. Yang pertama bisa lewat OVO, GoPay, ataupun bisa lewat Dana. Dan untuk OVO dan GoPay di nomor yang sama, di nomor 08215325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Dan juga lewat Dana dengan nomor 089 9770 1780 atas nama Kak Regina Klarin. Nah, buat teman-teman mungkin yang tertinggal informasinya untuk nomor teleponnya, langsung bisa akses chatbox ya, karena nomor-nomornya sudah tersedia di chatbox. Nah, selanjutnya ada prayer box. Jadi buat teman-teman yang berkeinginan untuk didoakan atau mungkin lagi dalam pergumulan dan ingin didoakan, teman-teman boleh banget bisa langsung mengisi link Google Form yang ada di layar, atau teman-teman bisa langsung mengakses link Google Form yang udah dikirim di chatbox. Atau buat teman-teman yang masih bingung juga, boleh langsung bertanya ke kontak person yang ada di layar. Oke, selanjutnya ada Komsel atau komunitas sel. Nah, di sini kita akan bersama-sama bertumbuh bareng dan juga kita akan memperkuat fellowship kita dan juga kita akan seru-seruan bareng juga di sini. Kita bisa sharing-sharing bareng sama coolers yang lain dan juga kita bisa main games bareng di sini. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua yang belum join Komsel, teman-teman langsung bisa menghubungi kontak person yang ada. Yang pertama Kak Axel di nomor 0813 4325 6643 dan Kak Napita Sari 0822 8382 0603. Oke, selanjutnya Cool juga mempunyai merchandise official yang keren-keren loh. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen lihat-lihat atau yang tertarik buat beli, kalian bisa langsung cek Instagram Cool Store, yaitu Cool Store Press Unif. Karena di situ Cool menjual berbagai macam produk seperti tumbler, hoodie, dan masih banyak lagi. Jadi buat kalian bisa langsung cek aja ya di Instagramnya @Cool Store Press Unif. Oke, selanjutnya ada doper atau doa persekutuan. Nah, coolers jangan lupa untuk join doper di setiap hari Sabtu, which is itu besok ya. Nah, jadi jangan lupa untuk join ya doper di setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk linknya nanti coolers bisa cek grup cool masing-masing ya. Nah, selanjutnya Cool juga nggak mau kalah keren nih, teman-teman. Karena Cool memiliki beberapa akun sosial media di berbagai platform seperti Instagram dengan username @coolpressunifofficial dengan line
744 HWGIO, dan juga Facebook dengan username Cool Press Univ, dan untuk YouTube dengan nama Cool Press Univ Official. Nah, di YouTube kalian bisa melihat berbagai macam video seperti rekaman-rekaman ibadah Cool sebelum-sebelumnya. Oke, nah kita sebentar lagi akan masuk di bulan Desember nih, dan tentunya bulan Desember identik dengan Natal. Nah, oleh karena itu, Cool kita akan bersama-sama nih bareng Coolers yang lain, kita akan merayakan Natal bersama di Cool Christmas 2021. Dan open registration-nya udah bisa udah boleh dibuka loh sekarang. Nah, jadi buat Coolers nih yang pengen daftar, nah, langsung bisa daftar ya, dan linknya ada di chat box. Dan di Open Regis ini, Coolers juga bisa langsung ngajak orang tuanya, atau ngajak temen-temennya, atau ajak siapapun terdekatnya, teman-teman terdekat, sahabat. Nah, boleh banget diajak untuk meramaikan Cool Christmas 2021. Nah, buat teman-teman yang udah hadir di Friday Service hari ini, teman-teman bisa mengisi link absensi yang ada di layar, atau teman-teman bisa juga langsung mengakses link absensi yang udah dikirim di chat box. Nah, udah nggak terasa nih Kak, ibadah kita udah sampai di penghujung, dan kita akan doa penutup. Untuk itu, untuk prayer, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you PR. Mari teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kali ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dan juga ada sharing juga ya Bapa yang disampaikan oleh Miss Grace. Kiranya Kau berkati Bapa, agar lewat sharing yang sudah disampaikan tadi Bapa, itu bisa bertumbuh Bapa, bahkan bisa berbuah di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Juga Kau berkati Tuhan, kemanapun pelayanan Miss Grace berada ya Bapak, kiranya Kau berkati Bapak, agar ada banyak jiwa Bapak yang terberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan Miss Grace Bapak, agar Miss Grace bisa terus Bapak untuk melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para komite Bapak di dalam klub Presiden University ya Tuhan, agar Kau berkati kemanapun pelayanannya Bapak, bisa menjangkau banyak orang ya Bapak, dan juga kemanapun berada Bapak, mereka bisa menjadi buah yang baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk tempat kuliah kami Bapak, Presiden University, kiranya Kau berkati Tuhan, agar mahasiswa Presiden University ya Bapak, Kau berkati Bapak, para mahasiswanya Bapak, agar mereka Tuhan bisa mencerminkan perbuatan yang baik Bapak, bagi lingkungan sekitarnya Bapak, ataupun kampus-kampus lainnya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk negara kami Bapak. Kalau Kau tahu Bapak, mungkin masih dilanda oleh COVID-19, tapi Kau berkati Tuhan agar semua ini bisa berlalu ya Tuhan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan rencana Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan Bapak yang sudah diberikan Bapak oleh para Coolers Bapak. Kiranya Kau berkati Tuhan, agar tangan-tangan yang memberi Bapak, Engkau berkati Bapak berlipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Juga Tuhan, setelah ibadah ini Bapak, mungkin kami akan melakukan kegiatan yang lain Bapak. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami kerjakan Bapak, bisa berhasil Bapak, dan tentunya bisa memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita tutup doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Oke, terima kasih Jethro untuk doanya. Dan sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Cool, yaitu Welcoming Song. Kepada MTDD dipersilahkan.
Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. God longer kami. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. God longer kami. God longer kami. God longer kami. Okay, happy Friday, Cooler. See you next week and God bless you. Happy Friday, Coolers. God bless you. Friday.